Apa jadinya jika seorang penjual jamu keliling bisa mengubah hidup seorang pria yang kesepian? Kisah Marsih dan Rudy adalah cerita tentang cinta, perjuangan, dan ketulusan yang tumbuh dari hal sederhana. Dari segelas jamu, takdir mereka berubah selamanya. Penasaran bagaimana perjalanan mereka? Tonton sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, pagi selalu dimulai dengan riuhnya suara pedagang keliling yang saling bersahutan. Di antara mereka, ada seorang perempuan bernama Marsih, penjual jamu keliling yang selalu menarik perhatian. Tubuhnya langsing dan wajahnya penuh senyuman, membuat siapa saja yang melihatnya merasa segar seperti jamu yang ia bawa. Dengan kebaya sederhana dan kain jarik yang membalut tubuhnya, Marsih tampak begitu alami dan memikat. Rudy, seorang pria paruh baya yang tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya, adalah salah satu pelanggan setia Marsih. Setiap pagi, ia duduk di teras rumahnya, menunggu suara khas Marsih yang memanggil pelanggannya. Hari ini jamunya lengkap, Pak Rudy. Ada kunyit asam, beras kencur, dan temulawak, kata Marsih dengan senyum ramah. Rudy mengangguk sambil tersenyum. Seperti biasa, aku pesan beras kencur, ya. Tapi kali ini tambahkan kunyit asam juga. Marsih cekatan menuangkan jamu ke gelas kaca yang ia bawa. Rudy memperhatikan setiap gerakannya, tak bisa mengalihkan pandangan dari tangan lembut Marsih yang bekerja begitu telaten. Marsih, kok kamu nggak pernah lelah, ya? Tiap hari keliling bawa jamu berat begitu, tanya Rudy mencoba mengobrol lebih lama. Marsih tertawa kecil, suaranya renyah seperti embun pagi. Biasa saja, Pak Rudy. Kalau sudah senang dengan pekerjaan, rasa capek nggak terasa. Percakapan mereka terus mengalir. Semakin hari, Rudy merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali Marsih datang. Senyuman dan keramahan Marsih menjadi hal yang ia tunggu-tunggu. Rudy mulai berpikir, apakah ini hanya kekaguman, atau ada rasa lain yang tumbuh di hatinya. Hari-hari berlalu, dan hubungan Rudy dengan Marsih semakin akrab. Kini, Marsih tak hanya mengantarkan jamu, tetapi juga menyempatkan duduk sejenak di teras rumah Rudy untuk mengobrol. Obrolan mereka selalu ringan, tetapi bagi Rudy, setiap kata dari Marsih terasa begitu berarti. Suatu pagi, saat Marsih datang dengan senyum cerah seperti biasa, Rudy memberanikan diri untuk memulai percakapan yang lebih personal. Marsih, kamu ini cantik, ya. Aku heran, kok belum ada yang ngajak kamu menikah? Tanyanya sambil tersenyum menggoda. Marsih tersipu, wajahnya sedikit memerah, tetapi ia tetap tersenyum. Pak Rudy ini bisa saja. Saya cuma perempuan biasa, siapa juga yang mau? Rudy tertawa kecil. Kalau saya mau gimana? Marsih terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Pak Rudy bercanda. Ya, percakapan itu mengendap di pikiran Marsih. Sementara bagi Rudy, keberaniannya untuk mengungkapkan rasa mulai tumbuh. Ia sadar, Marsih bukan sekadar penjual jamu biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rudy merasa hidup. Pagi itu, Marsih datang dengan wajah yang sedikit murung. Rudy yang biasanya menyambut dengan senyum hangat langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Marsih, kamu kenapa? Kok wajahnya nggak seceria biasanya? Tanya Rudy dengan nada khawatir. Marsih menghela napas sambil duduk di teras rumah Rudy. Nggak apa-apa, Pak Rudy. Cuma lagi kepikiran banyak hal. Rudy menawarkan segelas teh hangat, lalu duduk di samping Marsih. Kalau ada yang bisa diceritakan, aku siap mendengar, Marsih. Marsih tersenyum tipis. Hidup jadi penjual jamu keliling itu nggak mudah, Pak Rudy. Saya harus bangun pagi-pagi sekali,
bikin jamu, dan keliling sampai sore. Kadang hasilnya nggak seberapa, tapi saya harus tetap kuat. Rudy merasa iba. Ia menyentuh bahu Marcy dengan lembut. Kamu itu perempuan hebat, Marcy. Aku kagum sama semangatmu. Marcy menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan yang begitu dalam di mata Rudy. Terima kasih, Pak Rudy. Kata-kata Bapak bikin saya merasa lebih kuat. Setelah mendengar cerita Marcy, Rudy semakin bertekad untuk membuat Marcy merasa bahagia. Ia mulai memberikan perhatian lebih, seperti memesan jamu dalam jumlah banyak atau menawarkan makanan kecil saat Marcy berkunjung. Suatu hari, Rudy memutuskan untuk mengajak Marcy makan siang bersama. Marcy, bagaimana kalau hari ini kamu istirahat dulu? Aku ajak kamu makan di warung depan sana, tawarnya. Marcy ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, Pak Rudy. Tapi cuma sebentar, ya. Di warung itu, Rudy dan Marcy berbicara lebih banyak. Rudy merasa semakin sulit menahan perasaannya. Setelah selesai makan, ia memberanikan diri untuk berkata, Marcy, aku rasa aku mulai suka sama kamu. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman. Marcy terkejut, tetapi ada kilatan bahagia di matanya. Pak Rudy, saya nggak tahu harus jawab apa. Pagi itu, seperti biasa, Marcy melintasi jalanan kampung dengan keranjang jamu di pundaknya. Tapi kali ini, ada senyum kecil yang terus tersungging di bibirnya. Rasa hangat mengisi hatinya sejak Rudy mengungkapkan perasaan. Selama ini, ia jarang memikirkan pria, apalagi membiarkan seseorang masuk ke dalam kehidupannya. Namun, Rudy berbeda. Ketika Marcy tiba di depan rumah Rudy, pria itu sudah menunggu dengan senyum hangat. Pagi, Marcy. Hari ini bawa apa saja? Sapanya dengan nada riang. Marcy tersenyum malu-malu. Seperti biasa, ada kunyit asam dan beras kencur. Mau pesan apa, Pak Rudy? Aku pesan 2 gelas kunyit asam. Tapi, kamu harus ikut minum 1 gelas di sini, jawab Rudy sambil menatapnya lekat. Marcy tertawa kecil. Baiklah, Pak Rudy. Tapi jangan lama-lama, ya. Obrolan mereka pagi itu terasa lebih intim dari biasanya. Marcy mulai merasa nyaman membuka diri kepada Rudy. Ia menceritakan masa lalunya, tentang perjuangan menjadi penjual jamu setelah kehilangan keluarganya. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan komentar yang menguatkan. Kalau aku boleh bilang, Marcy, kamu adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, kata Rudy di akhir percakapan mereka. Marcy terdiam sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih, Pak Rudy. Saya jadi merasa tidak sendirian lagi. Rudy merasa bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusannya kepada Marcy. Ia ingin membantu meringankan beban perempuan itu. Suatu pagi, ketika Marcy datang, Rudy sudah menyiapkan kejutan kecil. Marcy, aku punya sesuatu untukmu, kata Rudy sambil membawa sebuah kotak kecil. Marcy menatap kotak itu dengan penasaran. Apa ini, Pak Rudy? Buka saja, jawabnya. Ketika Marcy membuka kotak itu, ia menemukan sebuah termos stainless yang cantik. Aku pikir ini akan membantumu membawa jamu lebih mudah dan tetap hangat lebih lama, jelas Rudy. Marcy tersentuh. Ia tidak pernah mendapatkan perhatian seperti ini sebelumnya. Terima kasih, Pak Rudy. Ini sangat berarti buat saya. Sejak hari itu, Rudy semakin sering membantu Marcy. Ia bahkan menemani Marcy berkeliling kampung untuk menjual jamu. Kehadiran Rudy membuat pekerjaan Marcy terasa lebih ringan, dan kebersamaan mereka semakin mempererat hubungan. Hari itu, cuaca sedikit mendung. Setelah berkeliling kampung, Marcy memutuskan untuk beristirahat di rumah Rudy.
Ia merasa lelah setelah berjalan cukup jauh. "Pak Rudi, saya boleh istirahat di sini sebentar?" tanyanya dengan nada lelah. "Tentu saja, Marsi. Kamu istirahat saja di ruang tamu. Aku buatkan teh hangat untukmu," jawab Rudi. Ketika Marsi duduk di sofa, kain jariknya sedikit tergeser, memperlihatkan kakinya yang jenjang dan kulitnya yang mulus. Rudi, yang sedang membawa teh, tak sengaja melihatnya. Ia menelan ludah dan berusaha mengalihkan pandangan. Marsi menyadari itu, tapi ia tetap tenang. Ia merasa aneh karena tidak merasa terganggu, malah justru senang karena Rudi terlihat begitu memperhatikan dirinya. "Pak Rudi, kok diam saja? Ada yang salah?" tanya Marsi sambil tersenyum tipis. Rudi tersipu. "Ah, tidak, aku cuma kagum. Kamu itu cantik sekali, Marsi." Marsi tertawa kecil. Pak Rudi ini ada-ada saja. Namun, percakapan itu membuat suasana di antara mereka semakin dekat dan penuh kehangatan. Hari itu, Rudi memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Setelah Marsi selesai menjual jamu, Rudi mengajaknya duduk di teras rumah. "Marsi, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan," katanya dengan nada serius. Marsi menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Pak Rudi?" "Aku sebenarnya sudah lama hidup sendiri. Orang tua dan saudara-saudaraku sudah tidak ada. Rumah ini satu-satunya warisan mereka. Aku selalu merasa kesepian, sampai akhirnya kamu datang," kata Rudi dengan suara pelan. Marsi terharu mendengar cerita itu. Ia tidak menyangka bahwa di balik sosok Rudi yang selalu ceria, ada kesepian yang mendalam. "Pak Rudi, saya juga merasa sama. Kehadiran Bapak membuat hidup saya lebih berwarna," jawabnya. Keduanya saling menatap, dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan ikatan yang begitu kuat. Setelah sekian lama saling mengenal dan berbagi cerita, Marsi dan Rudi akhirnya menyadari bahwa mereka saling melengkapi. Rudi tidak lagi melihat Marsi sebagai penjual jamu biasa, melainkan sebagai seseorang yang ia inginkan untuk mengisi hidupnya. Suatu pagi, ketika Marsi datang, Rudi sudah menunggunya dengan sesuatu yang spesial. Ia membawa sebuah cincin sederhana yang ia beli dari tabungannya. "Marsi, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku serius sama kamu. Maukah kamu jadi bagian dari hidupku?" tanyanya dengan nada penuh harap. Marsi terkejut, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. "Pak Rudi, saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi, saya juga ingin kita selalu bersama," jawabnya sambil tersenyum. Dengan itu, Marsi dan Rudi memulai babak baru dalam hidup mereka. Marsi tetap menjual jamu, tetapi kini ia tidak lagi sendiri. Rudi selalu ada di sisinya, mendukung dan mencintainya tanpa syarat. Setelah lamaran sederhana itu, Marsi dan Rudi mulai menjalani hari-hari bersama. Marsi tetap menjual jamu keliling, sementara Rudi kini sering membantunya, terutama di akhir pekan. Kehidupan mereka tampak bahagia, namun seperti semua hubungan, cobaan tak bisa dihindari. Suatu hari, seorang pelanggan baru muncul di kampung. Pria itu bernama Arman, seorang pengusaha muda yang sedang mencari tanah di kampung tersebut untuk membuka usaha. Arman sering memesan jamu dari Marsi, bahkan tak segan memberikan uang lebih. Marsi menganggapnya sebagai pelanggan biasa, tapi Rudi mulai merasa tidak nyaman. "Marsi, kamu sering sekali cerita tentang pelanggan baru itu. Dia perhatian sekali, ya?" ujar Rudi dengan nada sedikit kesal. Marsi tertawa kecil. "Pak Rudi, jangan cemburu, dong. Dia cuma pelanggan. Lagi pula, saya ini cuma penjual jamu biasa. Mana mungkin dia tertarik sama saya."
Namun, rasa cemburu Rudy semakin tumbuh ketika ia melihat Arman sering sengaja menunggu Marsih di ujung jalan, hanya untuk memesan jamu. Rudy merasa takut kehilangan Marsih, meskipun ia tahu perempuan itu tidak memberikan perhatian khusus kepada pria lain. Suatu malam, Rudy tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia mengajak Marsih berbicara serius di teras rumahnya. "Marsih, aku harus jujur. Aku merasa cemburu dengan pria itu, Arman. Aku takut kehilanganmu," ujar Rudy dengan suara bergetar. Marsih menatap Rudy dengan lembut. "Pak Rudy, saya mengerti perasaan Bapak. Tapi, percayalah, saya tidak pernah memikirkan dia. Saya hanya peduli sama Bapak." Marsih kemudian menggenggam tangan Rudy. "Saya ini bukan perempuan yang pantas dibandingkan dengan orang seperti dia. Tapi saya tahu, Bapak adalah orang yang tulus dan selalu ada buat saya. Itu yang saya butuhkan." Kata-kata Marsih membuat Rudy merasa lega. Ia sadar bahwa ketakutannya tidak beralasan. Malam itu, mereka berjanji untuk saling percaya dan tidak membiarkan orang lain merusak hubungan mereka. Setelah percakapan itu, hubungan Marsih dan Rudy menjadi semakin erat. Mereka mulai berbicara tentang masa depan, termasuk rencana untuk menikah. Rudy mengusulkan sesuatu yang besar, membuka warung jamu di depan rumahnya. "Marsih, bagaimana kalau kita berhenti keliling kampung? Kita buka warung jamu di sini. Aku yakin, orang-orang tetap akan datang membeli jamu buatanmu," kata Rudy. Marsih terkejut, tapi ia juga merasa senang dengan ide itu. "Pak Rudy, itu ide bagus. Tapi, saya tidak punya modal untuk itu." "Jangan khawatir, kita bisa mulai dari kecil. Aku akan membantu semampuku," jawab Rudy dengan penuh semangat. Marsih setuju. Mereka mulai menata halaman depan rumah Rudy menjadi sebuah warung kecil. Dengan bantuan para tetangga, warung itu akhirnya siap dalam waktu singkat. Mereka memberi nama warung itu, Jamu Sehat Marsih. Hari pembukaan warung jamu, Jamu Sehat Marsih, menjadi momen istimewa. Banyak pelanggan setia Marsih yang datang untuk memberikan dukungan. Bahkan, Arman juga datang membawa hadiah kecil sebagai ucapan selamat. Marsih dan Rudy sibuk melayani pelanggan. Warung kecil mereka ramai oleh orang-orang yang ingin mencicipi jamu buatan Marsih. Senyum Marsih tak pernah hilang dari wajahnya, dan Rudy merasa bahagia melihat perempuan yang dicintainya semakin percaya diri. "Pak Rudy, terima kasih untuk semuanya. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak akan berani memulai ini semua," ujar Marsih sambil menatap Rudy. "Kita ini tim, Marsih. Aku akan selalu ada untukmu," jawab Rudy. Setelah beberapa bulan, warung jamu Marsih berkembang pesat. Mereka bahkan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara kampung. Kehidupan Marsih dan Rudy kini lebih stabil, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana di balai desa. Hari pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan. Para pelanggan setia Marsih dan tetangga kampung datang untuk merayakan. Marsih mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Rudy memakai batik khas Jawa. Keduanya tampak bahagia dan penuh syukur. Setelah menikah, mereka menjalani hidup dengan penuh cinta dan kerja keras. Marsih tetap membuat jamu dengan penuh dedikasi, sementara Rudy selalu mendukungnya dari belakang layar. Meski kehidupan mereka sederhana, mereka merasa lengkap karena memiliki satu sama lain. Di akhir cerita, Marsih dan Rudy duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir jamu kunyit asam sambil menatap langit senja. Mereka tersenyum, tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang cinta dan kebersamaan.